Tentu siapapun leadership yang masuk, dia sudah punya hal yang progresif untuk kedepannya. When we go on the field, and hopefully we can get the win and make you all proud. Very fine save from Anando Ari. Striker kita salah satu striker, tapi ya perlu waktu. This is Indonesian Team FIFA World Cup Qualifier 2026. Sama-sama satu tim, all together all the time. Today, we die for each other. Shin Tae-yong bisa bernapas lega soal pengganti Nathan Choyaon untuk hadapi Korea Selatan di perempat final Piala Asia U23 2024. Apa PSSI akan menjemput Elkan Bagot untuk pengganti Nathan? Bukan tak mungkin karena PSSI di bawah kendali Erick Thohir semuanya bisa jadi mungkin. Sebuah momen penuh harapan dan tantangan bagi Timnas Indonesia U23 menjelang perempat final Piala Asia U23 2024. Meskipun harus melepas Nathan Choyaon yang harus kembali ke SC Heerenveen, skuad asuhan Shin Tae-yong mendapat suntikan semangat dengan kembali aktifnya Ramadan Sananta. Timnas Indonesia U23, yang mencetak sejarah dengan mencapai perempat final di debutnya di turnamen ini, telah menunjukkan performa yang impresif. Mereka berhasil lolos sebagai runner-up grup A dengan kemenangan signifikan atas Australia dan Yordania. Kini, mereka dihadapkan pada tantangan berat melawan Korea Selatan, salah satu kandidat juara yang diperhitungkan. Kehilangan Nathan Choyaon, yang tampil gemilang di pertandingan sebelumnya, adalah pukulan keras bagi tim. Namun, pelatih Shin Tae-yong tak kehilangan harapan, terlebih dengan kembali aktifnya Ramadan Sananta yang siap mengisi kekosongan dan memberikan dimensi baru dalam strategi tim menjelang pertarungan penting melawan Korea Selatan di Stadion Abdullah bin Khalifa, Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Sananta, yang absen di dua laga terakhir karena akumulasi kartu, kembali dengan semangat tinggi untuk membantu tim mencapai target selanjutnya, lolos ke Olimpiade Paris 2024. Jika Nathan Choyaon tidak bisa membela Timnas Indonesia U23 pada Piala Asia U23 2024, Shin Tae-yong bakal kehilangan besar. Sang pelatih mesti memutar otak untuk mengutak-atik skema alternatif. Masih ada beberapa pemain yang bisa menggantikan Nathan di lini tengah. Marcelino Ferdinand juga bisa ditarik mundur ke tengah, atau menempatkan Justin Hubner di posisi gelandang. Rekan Shin Tae-yong, PSSI sedang lobi SC Heerenveen untuk Nathan Choyaon kembali lagi ke Timnas U23 Indonesia. Asisten pelatih Timnas U23 Indonesia, Nova Arianto, membenarkan bahwa Nathan Choyaon sudah meninggalkan skuad Garuda Muda untuk kembali ke Belanda bergabung bersama klubnya SC Heerenveen. Nathan Choyaon berangkat ke Belanda setelah Timnas U23 Indonesia menang atas Yordania dengan skor 4-1 pada laga terakhir grup A Piala Asia U23 2024 di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar. Minggu, 21 April 2024. Pemain berusia 22 tahun itu harus kembali ke SC Heerenveen sesuai perjanjian yang sudah disepakati dengan PSSI. PSSI dan SC Heerenveen sepakat bahwa Nathan Choyaon hanya membela Timnas U23 Indonesia sampai babak penyisihan grup A Piala Asia U23 2024. Adapun kini Timnas U23 Indonesia sudah lolos ke babak 8 besar Piala Asia U23 2024, Nathan Choyaon pun harus segera kembali ke klub papan atas Belanda itu. Sebelumnya, pelatih Timnas U23 Indonesia, Shin Tae-yong, memanggil Nathan Choyaon untuk membela Garuda Muda di Piala Asia U23 2024. Sayangnya, pemain keturunan itu tidak dilepas oleh SC Heerenveen. Hal tersebut lantaran Nathan Choyaon merupakan pemain pinjaman dari klub asal Inggris, Swansea City.
Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, langsung melobi manajemen SC Heerenveen untuk bisa melepas pemain berusia 22 tahun tersebut. Hasilnya, SC Heerenveen setuju untuk melepas Nathan Choeaon ke timnas U23 Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, langsung melobi manajemen SC Heerenveen untuk bisa melepas pemain berusia 22 tahun tersebut. Hasilnya, SC Heerenveen setuju untuk melepas Nathan Choeaon ke timnas U23 Indonesia. Sesuai jadwal, timnas U23 Indonesia akan bermain pada Kamis, 25 April 2024. Belum diketahui siapa lawan timnas U23 Indonesia nanti di babak 8 besar Piala Asia U23 2024. Kemungkinan besar Jepang atau Korea Selatan yang kini sedang bersaing untuk menjadi juara grup B. PSSI saat ini sedang melakukan komunikasi kembali dengan klubnya Nathan Choeaon. Semoga saja bisa bermain di tanggal 25 April nanti. Tunggu saja update-nya ya dan biarkan Coach Shin Tae-yong yang menyampaikan, tutup Nova Arianto. Nathan Choeaon terpaksa tinggalkan timnas U23, harus kembali ke klub, apakah PSSI akan lobi ulang, atau datangkan Elkan Bagot? Nathan Choeaon terpaksa meninggalkan timnas U23 dari Piala Asia U23 di Qatar. Nathan mengkonfirmasi bahwa dirinya harus segera kembali ke klub. Klub Nathan, SC Heerenveen, hanya memberikan izin kepada sang pemain untuk bergabung timnas U23 di Qatar selama 1 minggu. Adapun Piala Asia U23 tak masuk dalam kalender resmi FIFA, sehingga Heerenveen punya hak untuk tidak melepas Nathan. Saya sudah di pesawat kembali ke Belanda. Heerenveen hanya memberikan izin ke timnas U23 untuk 1 minggu, kata Nathan kepada Kumparan, Senin 22 April pagi. Nathan juga mengatakan bahwa saat ini ia tengah berupaya mendapatkan izin klub untuk berlaga di perempat final Piala Asia U23. Pada Minggu 21 April malam WIB, kami sedang berusaha mendapatkan izin klub untuk melepas saya kembali dan bermain di pertandingan perempat final Piala Asia U23. Indonesia finish sebagai runner-up grup A Piala Asia U23 dan lolos perempat final. Garuda Muda, mengumpulkan 6 poin dari hasil sekali kalah dan 2 kali menang. Semoga PSSI melobi ulang klubnya Nathan, dan bahkan bagusnya datangkan Elkan Bagot. Timnas Indonesia bungkam Yordania harus mengakui kemenangan Timnas U23 Indonesia dengan skor 1-4 pada hasil piala Asia U23 2024 Matchday ketiga Grup A, Minggu, 22 April 2024, malam waktu Indonesia Barat. Bintang kemenangan Timnas U23 Indonesia pantas disematkan kepada Marcelino Ferdinand dan Witan Sulaiman. Marcelino Ferdinand sukses memborong 2 gol Timnas U23 Indonesia ke gawang Yordania. Adapun Witan Sulaiman mencetak 1 gol dan 1 assist dalam laga ini. Sementara 1 gol Timnas U23 Indonesia dicetak oleh Komang Teguh. Dengan hasil ini, Timnas U23 Indonesia sukses mengunci posisi runner-up Grup A Piala Asia U23 Indonesia. Berbekal torehan 6 poin, Timnas U23 Indonesia menemani Qatar selaku juara Grup A lolos ke babak 8 besar, atau perempat final. Nantinya pada babak perempat final Piala Asia U23 2024, Timnas U23 Indonesia akan berhadapan dengan pemenang laga Jepang versus Korea Selatan. Jalannya pertandingan. Timnas U23 Indonesia langsung tampil menyerang sejak kick-off pertandingan dimulai. Buktinya Timnas U23 Indonesia hampir mencetak gol pada menit ketiga. Serangan Timnas U23 Indonesia diinisiasi oleh Witan Sulaiman yang merangsek ke pertahanan Yordania. Witan Sulaiman lantas mengirimkan umpan matang yang berhasil diterima oleh Rafael Struijk. Berada di depan gawang Yordania, Rafael Struijk melepaskan tendangan yang masih bisa ditepis kiper lawan. Komang Teguh membawa Timnas U23 Indonesia unggul 1-4 berkat gol sundulannya. Gol Komang Teguh sekaligus menutup kemenangan Timnas U23 Indonesia di hadapan Yordania. Indonesia segel tiket 8 besar Piala AFC U23 untuk pertama kali.
Nama Jai Idzes tidak ada dalam daftar 28 pemain Timnas Indonesia U23 yang dipanggil pelatih Shin Tae-yong untuk mengikuti Piala Asia U23 2024 pada awal yang lalu, padahal, Jai Idzes masih berusia 23 tahun dan secara performa sangat luar biasa bersama Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Andaikan Jai Idzes dilepas oleh klubnya, tak ayal Indonesia bakalan garang, saat Timnas Indonesia menghadapi Vietnam pada 21 Maret dan 26 Maret lalu, Jai Idzes tampil sebagai starter dan sukses menciptakan gol di pertandingan kedua. Shin Tae-yong pun mengaku sangat puas dengan penampilan pemain kelahiran Mierlo, Belanda tersebut. Jika Idzes bisa memperkuat Garuda Muda, akan menjadi tambahan kekuatan yang luar biasa khususnya di lini belakang. PSSI menargetkan kepada Shin Tae-yong membawa Timnas Indonesia U23 lolos semifinal Piala Asia U23 2024. Jika lolos semifinal Piala Asia U23 2024, Timnas Indonesia selangkah lagi menembus putaran final Olimpiade Paris 2024. Sesuai regulasi, tim-tim yang finish di peringkat 1, 2 dan 3 Piala Asia U23 2024 berhak lolos ke Olimpiade Paris 2024. Sementara itu, tim yang finish di peringkat 4, bakal mengikuti playoff kontra wakil Afrika demi memperebutkan satu tiket. Mengapa Jai Idzes tidak dipanggil meski sesuai data yang bersangkutan masih berusia 23 tahun? Berdasarkan aturan, pemain-pemain yang mentas di Piala Asia U23 2024 adalah maksimal kelahiran 1 Januari 2001. Pemain-pemain yang lahir pada 2000 ke atas atau kelahiran 31 Desember 2000 sekalipun, takkan diizinkan untuk ambil bagian. Karena itu, Jai Idzes yang kelahiran 2 Juni 2000, tidak diizinkan ambil bagian di Piala Asia U23 2024. Tim nasional, Timnas, U23 Indonesia versus Yordania laga pamungkas Grup A Piala Asia 2024 akan kembali memasukkan Ivar Jenner. Dan mungkinkah Elkan Bagot dan Jai Idzes dipanggil dadakan oleh Shin Tae-yong? Akan tetapi tim Garuda masih akan mengabsenkan Ramadan Sananta yang masih harus absen satu laga lagi. Laga Indonesia U23 versus Yordania U23 akan dihelat di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, pada Minggu, 21 April 2024, pukul 22 waktu Indonesia Barat. Laga Indonesia U23 versus Yordania U23 akan dihelat di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, pada Minggu, 21 April 2024, pukul 22 waktu Indonesia Barat. Siaran pertandingan penentu kelolosan pasukan Garuda ini akan tayang live via RCTI dan Streaming Vision. Indonesia yang sudah mengumpulkan 3 poin kini cuma butuh hasil imbang untuk bisa lolos ke perempat final. Pada akhir klasemen, tim Garuda berpotensi menyamai torehan Qatar, 6 poin. Namun jika lolos, Indonesia hanya akan menjadi runner-up lantaran Qatar sudah dipastikan menjadi juara grup. Qatar unggul head-to-head, H2H, atas Indonesia. Sebaliknya jika Indonesia kalah, maka peluang untuk lolos akan dimiliki Yordania dan Australia yang saat ini sama-sama mengumpulkan 1 poin. Kedua negara ini punya peluang untuk mengumpulkan maksimal 4 poin andai memenangi laga terakhir. Indonesia kembali mendapatkan kedalaman skuadnya usai sanksi satu laga Ivar Jenner berakhir. Selain itu, Garuda berpotensi memainkan Justin Hubner yang sudah turun di laga kedua melawan Australia lalu. Jenner sebelumnya mendapatkan kartu merah di laga perdana melawan Qatar. Absennya Jenner sempat membuat pelatih Shin Tae-yong memasang Nathan Jo Aon yang aslinya berposisi sebagai bek kiri sebagai jangkar lapangan tengah. Andaikan Elkan Bagot dan Jai Idzes, pastinya Indonesia semakin garang. Bakal jadi saingan di Timnas Indonesia, Martin Paes bereaksi usai lihat performa apik Hernando Ari. Termasuk Martin Paes, 4 pemain keturunan ini puji penampilan gemilang Hernando Ari di bawah Mr. Hernando Ari Sutaryadi menjadi man of the match di laga Indonesia U23 versus Australia U23 pada Kamis. 18.4 malam waktu Indonesia Barat. Pujian pun banjir menghampiri dirinya, termasuk dari para pemain keturunan. Erick Thohir ungkap hasil pertemuan dengan Emil Audero, mau bela Timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir,
akhirnya buka suara terkait hasil pertemuan dengan Emil Audero. Lantas apakah Emil Audero bersedia membela timnas Indonesia atau tidak? Kepada awak media termasuk Bola Sport. Erick Thohir mengatakan bahwa pertemuannya dengan Emil Audero itu hanya sebatas silaturahmi. Sejak awal, Erick Thohir tidak ada pemaksaan kepada Emil Audero untuk mau membela timnas Indonesia. Seperti diketahui, Emil Audero merupakan pemain berposisi kiper yang mempunyai darah Indonesia dan Italia. Darah Indonesia Emil Audero ada dari ayah kandungnya yang lahir di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Emil Audero merupakan kiper berpengalaman yang kini memperkuat klub Italia, Inter Milan. Pertemuan Erick Thohir dengan Emil Audero karena saat itu Menteri BUMN tersebut sedang melakukan kunjungan ke Italia. Sebenarnya tidak hanya Emil Audero yang ditemui oleh Erick Thohir, pria asal Jakarta itu juga bertemu dengan mantan Presiden Inter Milan, Massimo Moratti.